Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Abi Hanif dan Mida selaku pengasuh Pondok Pesantren Seperti Meraih Fidah. Yang terhormat para dewan guru, para dewan pengurus, para jajaran, para staf-staf, para sipaling ya. Para teman saya cintai ada Mbak Anja, Mbak Aurin, Mbak Caca, Mbak Bocil, Mbak Jum, Mbak Leti, Mbak Nabila, Mbak Zara, ya yang sekiranya dekat dengan saya ya jadi hari ini saya mempresentasikan tentang Masail Alfiq bab ke-11. Yang ke-10-nya belum, soalnya dia tuh masih mengganti, jadi untuk nanti mengganti tanggal kemarin sampai tanggal Oktober ya. Jadi Masail Alfiq bab ke-11 ini menceritakan tentang transfusi darah dan bedah mayat. Transfusi darah itu adalah dari satu darah ke orang lain. Tapi transfusi darah itu memiliki sel darah merah, yaitu eritrosit, yang manusia itu yang untuk perempuan itu biasanya itu 500 sampai 400. Kok kayak gitu berarti berapa guys? Bacanya 4 juta kayaknya ya. Nolnya 6. 4 juta sampai 5 juta sel darah yang dia itu banyak dia itu bakal berkurang sekiranya kita tuh banyak mengeluarkan darah, seperti sering terluka lah, sering apalah ya itu pokoknya. Nah, kalau sel darah putri yaitu leukosit yang dia itu bisa mengeluarkan 6.000 sampai 900 sel. Kalau yang perempuan laki-lakinya beda-beda, dan dia itu karena bisa memberikan zat racun untuk menghancurkan bakteri dalam tubuh. Itu kebaikannya dari sel darah putih. Dan dari buruknya sel darah putih kita tuh bisa jika kita kelebihan sel darah putih itu bisa membuat menyerang daya tahan tubuh kita sendiri, dan dijadikan yang terbuat dari nanah. Nanah itu adalah diantara pertempuran di mana sel darah merah dan sel darah putih bertempur saling ingin mengalahkan bakteri itu, tapi malah jatuhnya si sel darah putihnya itu malah lelah, mesti malah kalah, jadi dia jatuhnya ke nanah. Dan itu yang dijadikan mengapa disebut nanah. Dan yang ketiga itu adalah sel pembaku, yaitu trombosit, yaitu 200 sampai 300 sel. Yang dia itu untuk trombosit itu biasanya itu dipakai dalam DBDB juga, DBD gitu. Kalau misalnya kita ngambil trombosit, kita tidak bisa sekiranya kita terluka, kita tidak bisa menjadikan darah itu beku. Jadi kita tuh keluar lagi seperti orang yang berpenyakit apa ya? Gak tahu, aku lupa guys namanya. Pokoknya penyakit itu yang dia itu bisa menyebabkan orang itu meninggal karena dia itu tidak memiliki trombosit. Jadi ada satu keluarga Victoria apa gitu. Dia itu yang tidak bisa jika tergores, dia itu nggak bisa yang namanya buat membakukan darah itu, jadi darahnya nggak bisa berhenti, ya udah ngalir terus, makan dia cepat mati. Apa? Lalu yang ketiga, yang keempat adalah plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah yang encer itu disebut plasma, yang dia itu menjaga supaya darah itu mengalir tidak terlalu encer, tidak terlalu kental, yang supaya darah itu mengalir ada pada jalannya yang Hanifah Muslimah seperti itu ya. Hukumnya untuk transfusi darah sendiri itu sebenarnya darah itu najis, tapi dia itu karena dibutuhkan, jadi dia tuh nggak najis. Dan untuk gugusan darah, maksudnya darah yang bisa diberikan itu hanya darah seperti saya sendiri tuh memiliki golongan darah O. Saya bisa memberikan kepada orang-orang golongan darah saya sendiri ke orang-orang, tapi saya tidak bisa menerima golongan darah dari orang lain selain dari O-nya itu sendiri, karena O itu memiliki antibody dari golongan AB, supaya O tidak bisa menerima dari AB, tapi AB bisa menerima dari O. Dan AB juga nggak bisa ngasih ke O atau B, tapi dia bisa ngasih ke AB-nya sendiri. Dan kalau misalnya mau ngasih ke AB itu harus sama resus negatif ataupun resus positif. Jadi dalam satu keluarga, kalau misalnya dia ada seorang bapak dan ibu, yaitu sama AB dengan berbeda resus, mereka tuh anaknya yang akan menjadi yang kasihan tuh bakal anaknya. Yang kasihan tuh bakal anaknya bakal kayak gimana nantinya. Lalu seperti O itu bisa memberi ke semuanya. Kalau A itu nggak bisa memberi ke O, nggak bisa beri ke B, tapi bisa beri ke A sama ke AB. Kalau B itu dia bisa beri ke O, nggak bisa beri ke A, tapi dia bisa beri ke B dan AB. Kalau AB sendiri dia nggak bisa ngasih ke orang-orang, tapi dia bisa ngasih ke dirinya dia sendiri.
ke sesama AB dan sesama resusnya. Jadi bahasanya AB itu adalah beban dari semua golongan darah. Yang kedua itu ada benda mayat. Benda mayat itu adalah upaya membedah mayat untuk kepentingan seperti menyelamatkan janin yang ada dalam tubuh, mengeluarkan benda berharga dalam tubuh, kepentingan penegakan hukum, dan untuk kedokteran seperti dalam sekiranya ada mayat yang dia itu tidak dikenal identitasnya, dia itu bakal dalam satu rumah sakit itu bakal disimpan dan dibekukan supaya dia itu kalau misalnya udah jarak berapa minggu jarak berapa minggu, jarak itu 2 minggu atau 2 bulan apa berapa gitu, pokoknya ada jaraknya yang dia emang udah gak ada identitasnya, berarti dia udah dibolehin dibeli sama satu universitas, satu rumah sakit untuk dijadikan percobaan. Ya sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau kurang penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.